Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil-kitabah wal-kitaba lil-qira'ah wal-qira'ah lil-ma'rifah wal-ma'rifah lil-ibadah wal-ibadah insyaallah lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Begitu agungnya, begitu mulianya salat di dalam agama Islam, sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Salatul imanuddin," salat adalah tiang agama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada sebuah lagu yang berbunyi, sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Lagu tersebut menyimpulkan bahwa walaupun kita hidup di dunia selama 1000 tahun, walaupun kita cantik, walaupun kita ganteng, tetapi kita tidak melaksanakan sholat, maka kita hidup di dunia hanya sia-sia. Karena Allah tidak melihat kecantikan dan kegantengan seseorang, melainkan Allah melihat akhlaknya, melihat sholat, melihat ibadahnya seseorang. Oleh karena itu, janganlah kita meninggalkan sholat, karena Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka sholatan ta'ammidan," barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara bihi, maka ia telah kafir nyata-nyata. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di dalam surat Al-Mudaththir, "Ma salakakum fi saqar," apa yang kamu lakukan di dalam neraka saqar? Kalau mereka menjawab, "Lam nakuna minal musallin," karena kami tidak melaksanakan salat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagai kesimpulannya, walaupun harta kita banyak, jabatan kita tinggi, pangkat kita tinggi, tetapi ketika kita tidak melaksanakan sholat, pangkat, ibadah, pangkat, jabatan, dan harta kita tidak akan memberikan pengajian di akhirat kelak. Tiada kata yang patut kita ucapkan kecuali rasa syukur alhamdulillah atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas izin dan kuasa-Nya lah kita masih berkumpul di majelis yang insyaallah penuh barokah ini. Salawat serta salam tanpa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjamkan umat Islam dari alam kegelapan, jurang kemaksiatan, lumpur kebinasaan menuju alam yang terang menderang. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu, salat adalah salah satu rukun Islam yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan oleh setiap umat muslim, terutama muslim laki-laki. Karena kenapa? Aqimis salata li zikri, dirikanlah salat li zikri, hanya untuk mengingatku. Tetapi betapa bodohnya manusia, mereka melalaikan salat, mereka meninggalkan salat. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wa man taraka salata muta'ammidan," dan barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara bihi, maka kafirlah dia secara nyata. Siapa orang kafir itu? Orang kafir adalah orang yang tidak pernah mengaku mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak pernah mengaku bahwa mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang melalaikan salatnya. Kenapa orang yang melalaikan salat dalam Al-Quran sebagai orang munafik?
Siapa orang munafik itu? Innal munafiqin khadi'un Allah. Sesungguhnya orang munafik itu mereka berusaha menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Idza qamu ila shalah, apabila mereka mendirikan salat, fisiknya sedang salat, dia takbir, dia sujud, dia i'tidal, dia ruku, qamu kusala, padahal di dalam hatinya dia enggan untuk melaksanakannya. Salat adalah inti amalan kita. Salat adalah inti amalan kita yang dapat merubah alur kehidupan kita, maupun itu kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Orang munafik saja masih salat, orang munafik saja masih salat, tempatnya adalah neraka jahanam. Maka bagaimana dengan kita yang sengaja meninggalkan salat? Di mana tempatnya orang yang meninggalkan salat? Yaitu innallaha jami'ul kafirina wal munafiqina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah menghimpun orang kafir dan orang musyrik di dalam neraka. Allah memerintahkan untuk kita salat agar Allah memudahkan segala urusan kita, dan semoga kita tetap menjaga waktu salat kita tetap konsisten dengan waktu salat kita sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Bagaimana apabila kita lalai akan perintah Allah? Bagaimana kita bisa meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang berupa salat itu? Yang hanya karena kita menuruti nafsu syahwat kita masing-masing. Ingatlah, salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling utama dan paling afdal ialah salat, yang dimana jika seseorang mampu melaksanakannya, maka dapat diibaratkan seperti pohon yang mendapatkan air. Dan jika seseorang yang tidak dapat melaksanakan salat tersebut, maka diibaratkan seperti pohon yang tidak mendapatkan air. Pohon tersebut akan kering, ranting-rantingnya akan patah, daun-daunnya bergururan, bahkan pohon tersebut bisa saja mati dan hanya menjadi kayu bakar saja. Kelak di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kayu bakar itu sebagai bahan bakar api neraka. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bagaimana bisa kita lupa? Bagaimana bisa kita lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut? Yang anak kecil saja tahu, remaja pun tahu, bahkan orang dewasa dan orang tua pun tahu bahwasanya salat adalah kewajiban bagi setiap insan muslim di muka bumi ini. Tetapi bagaimana dengan seseorang yang sakit, seseorang yang tidak dapat melaksanakan salatnya hanya karena sakit? Ketahuilah, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pernah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian telah menemukan kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangan. Jika tidak dapat dengan tangan, maka dengan lisannya. Dan jika tidak dapat dengan lisannya, maka dengan hatinya. Demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis di atas dapat kita ringkas bahwasanya sholat tidak hanya dapat dilakukan oleh orang yang sehat saja, tetapi dengan orang yang sakit. Dengan cara apa? Bila tak mampu berdiri, dengan cara duduk. Bila tak mampu duduk, dengan cara berbaring. Dan bila tak mampu berbaring, dengan isyarat mata. Dan yang terakhir, dengan hati. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan jiwa kita yang selalu malas sholat, yang selalu malas untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut? Tanpa mereka ketahui, Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka sholata muta'ammidan." Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jiharon, maka sungguh ia kafir secara nyata. Dan tanpa ia ketahui, Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak, Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa, dan Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak atas keinginannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innahu yaqulu lahu kun fayakun. Allah pencipta langit dan bumi. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, maka terjadilah sesuatu itu. Quran
surah Al-Baqarah ayat 117. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kesimpulan terakhir yang dapat kita ambil, barang siapa yang dapat menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka baginya adalah cahaya yang paling terang benderang dan tanda bukti keselamatan di akhirat kelak. Dan barang siapa yang tidak dapat menjaga perintah Allah tersebut, maka baginya tidak ada cahaya yang terang benderang tersebut, tak ada tanda bukti keselamatan di hari kiamat tersebut. Maka di hari kiamat kelak dia akan bersama Fir'aun. Ada sebagian orang yuslihuna mu'minan, pada pagi hari dia beriman, wa yumsi kafiran, dan pada sore hari dia kafir. Yuslihuna mu'minan, pada pagi hari dia beriman, karena pada subuh hari ketika tiba saatnya sholat subuh dia melaksanakan sholat subuh. Tetapi ketika tiba saatnya sholat asar dia tidak melaksanakan sholat asar, maka berlakulah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man taraka sholata muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, maka sungguh dia telah kafir secara nyata. Dan apabila dia mati pada saat itu juga, maka dia termasuk golongan orang-orang kafir, dan tempat bagi orang-orang kafir adalah neraka jahanam. Salat merupakan rukun Islam kedua dalam agama Islam ini, dan salat juga merupakan amal pertama yang akan diperiksa di akhirat. Apabila salatnya bagus, maka bagus pula seluruh amalannya. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk meninggalkan sholat secara sengaja. Apabila kita meninggalkan sholat secara sengaja, maka kita akan kafir secara nyata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taraka sholata muta'ammidan." Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara bihar, maka ia telah kafir secara nyata. Kita diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam Al-Qur'an dijelaskan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan beribadah kepada Allah. Salah satu bentuk beribadah kita kepada Allah yakni dengan cara menunaikan salat. Salat adalah salah satu perkara penting di dalam hidup kita, dan salat adalah salah satu tiang pengokoh di dalam agama kita yakni agama Islam. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-salatu imanuddin, yang artinya salat adalah tiang agama. Seperti halnya dalam membangun sebuah bangunan, jika kita membangun bangunan, jika bangunan tersebut tidak mempunyai tiang, maka bangunan tersebut tidak akan berdiri dengan kokoh dan bangunan tersebut pasti akan roboh. Sama halnya dengan agama kita. Jika kita sebagai umat muslim tidak menunaikan salat, maka agama kita tidak mempunyai tiang pengokoh dalam agama Islam. Di dalam hadis juga sudah dijelaskan, man taraka sholata muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan salat dengan secara sengaja, faqad kafara jihara, maka ia telah kafir secara nyata. Banyak di luar sana yang masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah, tapi mereka tidak melakukan itu. Mereka tidak beribadah kepada Allah, padahal mereka telah diberi kenikmatan yang berlimpah, diberi harta, diberi anak, diberi istri, itu semua untuk mengingat Allah, tapi mereka tidak mempergunakannya. Mereka lebih memilih memperhatikan hartanya, anaknya, istrinya, tapi mereka tidak beribadah kepada Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Aqimus salata li dzikrin", dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah. Banyak orang yang diberikan kesembuhan tapi tidak menunaikan salat. Adapun di luar sana yang sakit, yang tidak bisa berdiri, mereka salat secara duduk. Yang tidak bisa duduk, mereka salat secara berbaring. Dan yang telah berbaring dan tidak bisa bergerak lagi, mereka bahkan rela salat hanya menggunakan isyarat mata saja. Jadi
Selagi kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan serta kesehatan, marilah kita sama-sama senantiasa melaksanakan salat, karena salat adalah perkara yang sangat penting di dalam hidup kita, di dalam hidup dan mati kita. Salat hukumnya wajib bagi setiap umat muslim yang telah memenuhi syarat, baik laki-laki maupun perempuan, kecuali orang gila, anak kecil yang belum balik, dan wanita yang sedang haid atau nifas. Salat sendiri merupakan tugas bagi umat Islam yang ada di dunia dan merupakan tiang agama. Contohnya seperti rumah yang tidak ada tiangnya, maka rumah itu akan roboh. Perintah salat merupakan perintah yang disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 103, "Faiza qadaytumus salata", apabila kamu telah melaksanakan salatmu, fazkurullaha qiyaman, maka ingatlah Allah dalam keadaan diri, wa qu'udan, dan dalam keadaan duduk, wa ala junubikum, dan keadaan berbaring. Faiza smanankum, apabila kamu telah merasa aman, faqimus shalah, maka laksanakanlah salat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat merupakan kewajiban bagi orang-orang muslim yang telah ditentukan waktunya. Begitu pentingnya salat sehingga Rasulullah menegaskan perbedaan orang muslim dan kafir dalam adalah salat. Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka salata muta'ammidan", barang siapa meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara jahar, maka dia telah kafir secara nyata. Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Nabi Muhammad SAW yang masih melalui perantara malaikat Jibril, yakni yang diantara lain adalah ibadah puasa, ibadah haji, ibadah umrah, dan ibadah-ibadah lainnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak melalui perantara malaikat Jibril. Akan tetapi Nabi Muhammad lah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia diangkat ke langit yang ketujuh untuk menerima ibadah, yakni ibadah salat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal bainar rajuli", pembatas antara seorang mukmin, "wa bainas syirki wal kufri", dan pembatas antara seorang kafir dan musyrik adalah yaitu tarkas salat, meninggalkan salat. Jadi apabila ketika kita meninggalkan salat, faqad kafara jahara, maka sungguh kita telah kafir secara nyata. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, meninggalkan salat lebih besar dosanya daripada menjadi seorang pezina, menjadi seorang pencuri, menjadi seorang pelacur. Jadi apabila ketika kita meninggalkan salat, maka sungguh kita telah hina daripada mereka semua itu. Akan tetapi sehina-hinanya diri kita, seburuk-buruk apapun diri kita, seberapa banyak apapun dosa kita, jangan pernah kita untuk meninggalkan yang namanya salat. Karena siapa yang tahu ketika kita melaksanakan salat, disitulah ketika Allah memberikan hidayah, ketika Allah memberikan ridho kepada kita agar kita menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka percayalah bahwa hidupnya tidak bakal diterima oleh langit dan mayatnya tidak bakal diterima oleh tanah, dan kuburannya bakalan sempit. Jika kita meninggalkan salat, maka kita akan merasa hati gelisah, dan hidup kita tidak bakalan berkah. Buat apa hidup mewah jika kita meninggalkan salat, maka kehidupan mewahnya tidak ada apa-apanya. Sekian dari saya. Merupakan kewajiban atau keharusan bagi umat Islam di muka bumi ini. Salat sendiri adalah amalan yang paling kelak di akhirat. Karena amalan yang paling pertama ditanya oleh malaikat munkar dan nakir adalah salat.
Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man taraka salatan muta'ammidan," barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara jihara, maka dia telah kafir secara nyata. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tepatnya di negara Oman, ada seorang pemuda yang berusia 18 tahun yang digali kembali kuburannya setelah 3 jam dimakamkan. Karena setelah pemakaman akhirnya ragu atas dianoksa dokter dan menginginkan identifikasi kebenaran penyebab kematiannya. Seluruh kerabat dan teman-temannya terkejut saat melihat mayat tersebut. Begitu berbeda saat setelah 3 jam dikuburkan. Wajahnya tampak keabu-abuan seperti orang yang sudah tua. Dan tampak jelas bekas siksaan pukulan yang sangat keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin," maka celakalah orang yang salat. Benar dia mendirikan salat, benar dia mengerjakan salat, tetapi alladzina hum an salatihim sahun, ia lalai dalam salatnya. Semua orang di dunia ini mengetahui kewajiban salat. Anak kecil tahu, anak remaja tahu, orang dewasa tahu, pria dan kakek pun juga tahu kewajiban itu. Namun entah mengapa mereka semua lalai untuk melaksanakannya. Apakah balasan untuk orang yang tidak melaksanakan sholat? Jawabannya yaitu mereka masuk ke dalam neraka syakor. Masalah fi syakor, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka syakor? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab bahwa kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Quran surah Al-Mudaththir ayat 40 sampai 43. Setelah Bani Adam al-ilmi wal amal adalah subul salam wa aqamana bi syariatin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita sebagai umat Islam, kita harus melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya seperti salat. Salat adalah yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat Islam. Dan kalian yang sering meninggalkan salat, ingat, man taraka salatan muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan salat, maka kafara jihara, maka kafirlah dan secara nyata. Buat apa kita tinggal di dunia ini? Kita mau berbuat maksiat, berjudi, minum khamar, sampai kita meninggalkan salat. Ingat, yang pertama kali bisa kita adalah salat. Hadirin al-hadirat rahimakumullah. Di alam kubur nanti tidak akan berguna jabatan kita, harta kita. Yang berguna nanti dalam kubur adalah amal dan ibadah kita. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi an Buraidah radhiyallahu anhu, dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia telah bersabda, ahadalladzi bainana wa bainahum, pembeda antara kita dan antara mereka, as-salatu al-salat, waman tarakaha, maka barang siapa yang meninggalkannya, faqad kafara, maka ia telah kafir. Sungguh betapa mulia amalan salat, ajaran salat, sehingga Nabi sendiri berkata bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir.
sebuah amalan yang sangat mulia yang diturunkan kepada orang yang mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui dari zat yang mulia, dari zat yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, melalui peristiwa yang sangat mulia, yakni Isra Mi'raj. Maka sungguh hina orang yang meninggalkannya dan celakalah bagi orang yang melalaikannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawailil lil musallin." Celakalah bagi orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa'lamu anna khairan a'malikum wa'lana anna khairan amalikum as-salat. Sesungguhnya amalan kalian yang terbaik adalah salat. Maka orang-orang yang meninggalkannya dan orang-orang yang melalaikannya adalah orang yang rugi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.